Halo, selamat pagi teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Ini kita mau bukan open posisi, sekarang nggak open posisi ya, karena kelewatan. Ini saya mau share aja bagaimana cara menggunakan ozone oscillator divergent, terus kemudian drop base drop ya, support and resistance, ada quasimodo-nya juga di sini, dan RSI ya, atau relative strength index. Ini cukup banyak yang mendukungnya ya, Pak, indikator yang mendukung ini, makanya bisa terjadi dia turun di sini area ini teman-teman nih. Ini sudah terjadi ya, hari Senin kemarin saya baru lihat ini ya, cuman kita bisa lihat ini di GBP USD time frame-nya H1 ya, di H1. Nah, kita pakai seperti biasa di saya pakai ozone oscillator nih ya. Nanti RSI-nya kita tambah berikutnya selanjutnya. Nah, kita lihat teman-teman di sini ya. Untuk ozone oscillatornya ini ada momen teman-teman nih ya. Di sini teman-teman bisa lihat nih, ini ada momen nih. Nah, ya. Dari titik sini ke titik sini dia naik ya. Sedangkan di realnya ya. Sedangkan di ozone oscillator dia malah turun. Kita lihat teman-teman ya, di ozone oscillatornya dia turun. Ini teman-teman ya, di ozone oscillator di grafik ozone oscillator turun, makanya ini bisa kita sebut sebagai ozone oscillator AO nya divergent ya, divergent atau dia titik pembalikan arah. Nah, titik pembalikan arahnya di sebelah mana ya, ini harus ditentukan dengan adanya indikator lain, nggak bisa dia berdiri sendiri ya. Kalau menurut ozone oscillator ini akan turun teman-teman ya, dari titik sini ke titik sini dia akan turun nih ya, dan ini memang sudah terjadi turun nih teman-teman, bisa lihat ya nih ya, ini kan area ini turun dia ya. Cuman kita nggak bisa ambil posisi kalau hanya berdasarkan ozone oscillator aja, karena kita nggak tahu di mana titiknya dia akan turun. Bisa aja kita udah ambil di sini, ternyata dia masih naik nih, kayak gini dia masih naik dia ya, akhirnya nanti kita stop lossnya kena hit, padahal posisi kita udah bener ya. Nah, hal ini harus didukung dengan indikator lain. Indikator lainnya apa? Ada di support and resistance. Teman-teman bisa lihat di sini nih ya. Ini saya gambar lagi. Ini ada dua nih di titik sini, sama satu lagi di shadow-nya nih ya. Kita gambar di shadow-nya. Nah, ini sebentar ya. Nah, ini shadow-nya di sini. Ini saya perbesar nih ya, ini sini ya teman-teman, ini ya, ini turunnya kan sini nih, ini shadownya nih. Nah, ini agak susah nih tuh nih teman-teman ya. Nah, ini udah kita gambar nih ya, sudah kita kasih garis, kita geser ke sebelah kiri. Ini kan ini teman-teman tuh ya, kita geser ke sebelah kiri, ini turun sini ke sini. Kita geser ke sebelah kiri, kita cari alasan kapan kita akan ambil posisi turun ya. Nah, di sini teman-teman nih ya, di sini ini dua garis ini ketemu support and resistance di sini nih, yang ini support and resistance, yang ini ada drop base drop ya, drop base drop nih teman-teman tuh ya. Jadi ini yang salah satu kenapa menjadi resistensi dia untuk naik ke atas terus ya. Jadi ini jadi titik support untuk ke bawah, jadi kita bisa ambil posisi di sini untuk sell teman-teman ya. Dan memang di sini turun ya, ini sih udah terjadi teman-teman. Saya nggak open posisi sekarang ya, saya hanya share bagaimana cara menggunakan indikator ini ya, beberapa indikator ini. Nah, kalau mau lihat open posisi saya ya, kalau nggak telat momen, itu banyak di video saya sebelumnya, saya banyak sambil open posisi ya. Nah, ini teman-teman ya, jadi ini baru dua nih ya. Yang pertama ozone oscillator divergent, yang kedua itu support and resistance, dan juga ada drop base drop nih ya di titik ini. Jadi kita bisa sudah ambil alasan untuk ambil posisi ke bawah. Nah, ini memang sih ke bawah teman-teman, udah ke bawah ya, untuk ambil posisi sell ya. Ini merupakan supply area. Nah, hal ini juga didukung dengan satu lagi, ada indikator RSI ya.
Ini kita coba RSI teman-teman nih. Yang ini ozon oscillator saya hapus dulu nih ya. Kita tambahkan dulu RSI ini, relative strength index. Nah ini teman-teman ya, relative strength index nih. Oke, kita kembali. Nah ini ada yang biru nih teman-teman ya, relative strength index. Ini saya hapus dulu deh yang ini deh. Ya ozon oscillatornya kita hapus dulu ya, biar nggak nimpa nih. Kita hapus dulu. Oke, nah kita lihat di bawah sini teman-teman nih ya. Jadi kalau RSI itu kan ada dua area dia ya, yang paling bawah bottom sama yang top. Ini yang ini 30-70 tuh teman-teman. Saya biasa trading di OctaFX ya teman-teman. Kalau lagi cari broker, teman-teman boleh gabung juga di OctaFX ya. Ini trading dengan yakin bersama OctaFX. Nah ini kita bisa buka akun teman-teman, linknya di deskripsi ya, tinggal klik link di deskripsi. Nanti teman-teman dibawa ke form seperti ini ya, buka akun. Nah nanti kalau tinggal klik buka akun, nanti kita bisa buka dengan akun Facebook kita, akun Apple maupun akun Google, atau kita bisa dengan email dan kata sandi baru. Tinggal klik mendaftar ya, dan teman-teman bisa ikutin perintah yang untuk mengisi ya, melengkapi data-data kita ya. Jadi seperti itu cara mendaftarnya. Ya, saat dia menyentuh 30 garis 30 di bawah sini di bottomnya, dia akan naik. Saat dia menyentuh garis topnya, dia akan turun. Nah ini teman-teman bisa lihat nih ya. Ini nih teman-teman, sorry ya, ini nih ya, di sini ya, ini segaris dengan yang ini nih teman-teman nih ya. Nah ini ya, ini menyentuh topnya yang di sini. Nah berarti pertanda dia akan turun ya. Cuman kalau RSI sendiri aja dia nggak bisa ini teman-teman ya, nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi paling bagus sih kalau kita pakai RSI ini kalau lagi sideway ya. Kalau lagi bullish atau bearish itu agak sulit. Kalau lagi sideway enak banget ya. Jadi kalau udah menyentuh sini dia akan turun ke bawah, menyentuh sini dia akan naik ke atas kita untuk ambil posisi ya. Nah kita bisa tentukan juga garis ininya nanti, garis ambil take profitnya itu biasa di tengah nih. Kita tentukan di tengah, di daerah tengah sini ya. Ini berarti kita bisa take profitnya di saat menyentuh garis tengah. Kalau RSI seperti itu ya, walaupun kita nggak bisa ambil posisi ya, nggak ambil posisi hanya dengan menggunakan RSI ya, harus dengan indikator lain ya. Tapi kalau sekarang RSI ini mendukung nih ya. Jadi saat menyentuh di sini dia naik nih tuh teman-teman. Saat menyentuh di sini dia turun nih ya. Menyentuh titik topnya nih yang 70 ini ya, dia turun. Nah ini jadi udah 3-4 indikator ya yang mendukung bahwa area sini akan turun. Satu lagi ada Quasimodo teman-teman ya. Quasimodo nih kita gambar, kita hapus dulu ini teman-teman ya, yang Quasimodo itu ada, bentar teman-teman ya, ini saya hapus dulu semuanya ya, kita hapus dulu. Oke, nah ini ya, ini ada Quasimodo teman-teman ya. Saya ke line chart teman-teman ya. Lihat Quasimodo di sini ada high to higher height ya, dan juga ada low to lower low. Ini ada low to lower low teman-teman di sini. Nih. Ya, ini ada high to higher height ya, dan juga ada low to lower low. Aduh, sorry. Nih ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat, kita bisa baca Quasimodo-nya ini menyatakan bahwa area ini merupakan area supply nih ya. Ini teman-teman nih ya, kalau udah berdasarkan Quasimodo. Jadi kita bisa ambil titik, ambil posisi maksudnya ya, dari titik sini ke titik sini tuh ya, karena ini area ini merupakan area supply ya, area supply atau untuk area ambil sell kita ke bawah.
Nah, jadi sudah didukung oleh 5 indikator teman-teman ya. Nah, ada 5 indikator teman-teman ya. Ada 5 indikator yang menyatakan bahwa dia akan turun, dan ini sudah terjadi turun sih ya. Nah, mengenai titik, kita cari titik ininya apa? Take profitnya. Ini ada banyak titik di sini untuk take profit ya. Terakhir ternyata dia di sini, dia take profitnya dia. Karena ada area support and resistance di sini nih. Ya, maka dia sampai sini aja nih. Ya, di sini ada rally base rally ya. Rally base rally ke atas, jadi dia ke atas lagi di sini. Di sini dia retest sebentar ke bawah, akhirnya ke atas lagi tuh. Ya, jadi itu teman-teman ya serinya cara menggunakan oscillator divergent ya. Oscillator ada 2 ya, ada divergent, convergent. Kalau yang divergent titik pembalikan arah, kalau yang convergent itu titik penerusan arah dia. Jadi oscillator, RSI, drop base drop ya, ada support and resistance, dan Quasimodo. Itu aja sharingnya kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Satu hal, jangan pernah open posisi kalau cuma dari satu indikator, harus dari beberapa indikator ya. Itu akan memperkuat kita open posisi kita ya. Selebihnya kalau teman-teman mau nyoba, silakan nyoba di akun demo dulu ya, jangan langsung real account karena beresiko ya. Karena kalau profit teman-teman yang untung, kalaupun loss Anda sendiri yang menanggungnya. Jadi teman-teman cobanya di akun demo dulu aja, kecuali nanti teman-teman sudah mahir bisa coba di akun realnya. Oke, terima kasih, sukses selalu, sehat selalu.